Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami. Sains bukan hanya tentang buku teks dan hafalan. Sains adalah cara kita memahami dunia melalui pengamatan, percobaan, dan bukti. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas 3 topik utama: hakikat sains, keselamatan kerja di laboratorium, dan pengenalan alat serta bahan praktikum IPA. Yuk, kita mulai! Sains bekerja menggunakan metode ilmiah, proses sistematis yang memandu ilmuwan dari rasa penasaran hingga menemukan kebenaran. Metode ilmiah terdiri dari beberapa langkah yang saling berhubungan. Langkah pertama adalah observasi. Kita mengamati gejala alam menggunakan panca indera. Misalnya, kita melihat nasi berwarna biru ungu ketika terkena tetes ionium. Dari observasi itulah muncul rumusan masalah. Pertanyaan ilmiah seperti, apakah nasi mengandung amilum? Kemudian kita menyusun hipotesis, jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan. Hipotesis kita, nasi mengandung amilum karena berwarna biru ungu setelah ditetesi iodium. Selanjutnya, kita lakukan eksperimen, pengujian hipotesis dengan percobaan nyata. Data yang terkumpul kemudian kita analisis secara sistematis. Dan akhirnya, kita tarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada, bukan berdasarkan keinginan kita. Hasil dari proses ilmiah itulah yang kita sebut produk ilmiah. Dalam sains, produk ilmiah dapat berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Fakta adalah data yang terukur dan dapat diamati. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer normal. Konsep adalah generalisasi dari kumpulan fakta. Contohnya adalah konsep suhu atau konsep sel. Prinsip menjelaskan hubungan antar konsep. Contohnya adalah hukum Archimedes tentang gaya apung. Teori adalah penjelasan ilmiah yang telah teruji secara luas, seperti teori evolusi atau teori sel. Hukum adalah prinsip yang berlaku universal. Contohnya hukum Newton tentang gravitasi. Ingat, produk ilmiah bukan sesuatu yang statis. Sains terus berkembang seiring bukti baru ditemukan. Selain proses dan produk, seorang ilmuwan juga membutuhkan sikap ilmiah yang kuat. Sikap ilmiah mencakup beberapa nilai penting yang harus dimiliki dalam kegiatan sains. Jujur berarti melaporkan data apa adanya, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Objektif berarti tidak membiarkan prasangka atau pendapat pribadi memengaruhi hasil pengamatan. Rasa ingin tahu membuat kita selalu ingin memahami lebih dalam tentang fenomena alam. Teliti berarti cermat dalam setiap langkah pengukuran dan pengamatan. Terbuka terhadap bukti berarti siap merevisi kesimpulan jika ditemukan bukti baru. Sikap-sikap ini bukan hanya untuk ilmuwan tetapi juga penting bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat praktikum uji kandungan zat pada bahan makanan. Kita mengamati perubahan warna ketika sampel makanan seperti nasi, roti, dan susu ditetesi larutan iodium. Hipotesis kita adalah sampel yang mengandung amilum akan berubah menjadi warna biru ungu. Alat dan bahan yang digunakan antara lain pipet tetes, plat tetes, larutan iodium, larutan benedik, serta sampel makanan. Saat praktikum, kita menerapkan sikap ilmiah dengan mencatat warna yang benar-benar terlihat, bukan yang kita harapkan. Kita juga harus teliti saat meneteskan reagen satu persatu dan terbuka apabila hasil percobaan berbeda dari prediksi awal. Hasilnya menunjukkan bahwa nasi dan roti berubah warna menjadi biru ungu. Sementara itu, susu tidak mengalami perubahan warna sehingga dinyatakan negatif amilum. Laboratorium adalah tempat yang sangat menarik untuk belajar dan melakukan percobaan. Namun, di balik itu semua, laboratorium juga merupakan tempat yang membutuhkan tanggung jawab dan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itu, ada beberapa aturan keselamatan yang harus selalu kita patuhi saat berada di laboratorium. Pertama, selalu gunakan alat pelindung diri atau APD laboratorium sebelum menggunakan bahan kimia. Kedua, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Hal ini penting karena bahan kimia dapat mencemari makanan dan membahayakan kesehatan kita. Lihat, label ini menunjukkan bahaya bahan kimia tersebut. Pastikan Anda memahami semua informasi keselamatan. Perhatikan simbol bahaya, seperti tengkorak untuk racun, api untuk bahan mudah terbakar, dan tanda seru untuk bahan iritan. Cobaan. Pastikan semuanya bersih ya. Iya.
Jangan lupa sabunnya. Bagus, sekarang keringkan. Jika terjadi kecelakaan, segera laporkan kepada guru. Benar, keselamatan adalah prioritas utama. Baik, Ibu. Peralatan darurat itu penting, seperti alat pemadam api di sini, lalu kotak petrika di tengah, dan pintu darurat di kanan. Pakai APD yang sesuai. Selalu baca label bahan kimia. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah eksperimen. Sekarang kita kenali alat-alat yang akan sering kita temui di laboratorium IPA. Tabung reaksi, fungsinya sederhana dalam hampir setiap percobaan kimia. Mikroskop adalah alat luar biasa yang dapat membesarkan objek hingga ratusan kali. Lihat, sel-selnya bergerak. Seru sekali. Neraca Ohaus adalah timbangan laboratorium yang sangat akurat. Kita tambahkan sedikit-sedikit sistemnya sampai tepat. Sempurna, catat hasilnya. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume cairan secara lebih akurat. Saat membaca skala, gelas kimia atau beaker glass adalah wadah serbaguna untuk menampung dan memanaskan larutan. Selain itu, ada beberapa alat penting lainnya yang juga sering digunakan. Penjepit tabung reaksi digunakan teman, dan lihat, cairannya sudah mulai berbuih. Keren sekali! Termometer mengukur suhu larutan ini. Saat dipanaskan, cairan dalam perubahan suhu yang akurat. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah sangat kecil. Sekarang saya mengerti kerjanya. Benar sekali. Laboratorium. Karena menggunakan api terbuka, alat ini harus digunakan dengan sangat hati-hati. Ini mikroskop untuk melihat benda kecil. Beaker ini untuk memanaskan cairan. Dan ini alat-alat penting lainnya. Terakhir, mari kita kenali beberapa bahan kimia yang sering digunakan dalam praktikum IPA. Yuk sama-sama kita lihat bahan kimia apa saja ya. Iya, ayo. Air suling atau aqueous adalah pelarut paling universal di laboratorium. Bahan ini sering digunakan sebagai dasar untuk membuat berbagai larutan. Natrium klorida atau NaCl adalah garam dapur yang sering kita temui sehari-hari. Dalam konsentrasi tertentu, larutan ini digunakan dalam percobaan osmosis. Larutan iodium atau lugol digunakan untuk mendeteksi amilum. Jika sampel mengandung pati, warnanya akan berubah menjadi biru keunguan. Larutan benedik digunakan untuk mendeteksi gula sederhana seperti glukosa. Wah, lihat perubahan warnanya. Jika warnanya berubah oranye atau merah bata, berarti ada gula produksi. Benar sekali. Asam klorida atau HCl digunakan dalam reaksi asam dan basa. Meskipun encer, bahan ini tetap harus digunakan dengan hati-hati. Natrium hidroksida merupakan basa kuat. Ini bahan untuk uji protein. Reaksi Biuret menunjukkan adanya protein. Warna berubah jadi ungu. Di laboratorium, setiap bahan kimia harus disimpan di tempat yang tepat, supaya aman digunakan dalam setiap kegiatan praktikum dan mencegah risiko kecelakaan. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang hakikat sains, keselamatan kerja di laboratorium, dan pengenalan alat serta bahan praktikum IPA. Semoga video ini bisa membantu mengapa pentingnya sains dalam kehidupan kita, dan betapa serunya belajar melalui praktikum. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.